Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan berkenaan dari kisah klien saya. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari klien saya. Kira-kira ketika Kisah Perang Alam mendapatkan klien seorang pelakor, kira-kira yang dilakukan Kisah Perang Alam itu seperti apa? Perlu dipahami bahwasanya beberapa amalan yang saya ajarkan ini berasal dari amalan hikmah, yang mana hikmah ini lebih merujuk kepada atibail qulub, yaitu dokternya hati. Dokternya hati itu berkenaan dengan para walinya Allah, berkenaan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh para guru sejati. Namun yang namanya manusia, yang namanya saudara kita, memang ada beberapa kisah yang cukup unik. Kemarin saya ini didatangi oleh klien saya, seorang wanita yang menurut saya wajahnya cukup cantik. Klien saya ini ingin memaharkan mustika puter giling sukmo dari saya. Kemudian menceritakan bahwasanya dahulunya klien saya ini mendekati seorang lelaki yang mana ternyata lelaki ini sudah beristri. Pada waktu awalnya karena mereka baru memadu kasih, mereka ini saling cinta, saling perhatian. Namun mohon maaf, ketika mungkin sang lelaki sudah mendapatkan apa yang diimpikannya, kemudian sang lelaki ini malahan menjadi menjauh. Kemudian bertanya kepada saya, "Kang, ngapunten ini Kang, kira-kira ketika saya menggunakan mustika puter giling sukmo dari jenengan untuk hajat ini bagaimana Kang?" Begini, perlu dipahami terlebih dahulu karena dalam hal ini ada beberapa pernyataan yang menurut saya cukup aneh. Memang dalam agama Islam seorang lelaki boleh memiliki istri lebih dari satu. Kemudian ketika sang lelaki asal nikah tidak meminta izin kepada istri yang pertama, nikahnya tetap sah secara agama. Namun perlu dipahami, Islam itu agama yang dibawa oleh guru-guru kita itu mengedepankan akan akhlak. Jadi perasaan seorang wanita itu juga ditentukan. Seperti saya pribadi, ketika saya ingin menikah lagi, jujur saya harus bilang sama istri saya, "Dek, aku pengen rabi meneh." Lah kalau istri saya tidak mengizinkan, ya saya harus memahami, saya tidak boleh nikah lagi, saya tidak boleh menyakitinya. Kang, dalam Islam kan diperbolehkan, bener boleh, tapi perlu dipahami bahwasanya ketika jenengan menyakiti seorang wanita, setiap langkah jenengan itu akan didoakan buruk sama para malaikat. Ini yang perlu dicatat. Setiap langkah jenengan ketika menyakiti seorang wanita akan didoakan buruk oleh para malaikat. Makanya dalam hal ini beginilah. Mungkin perasaan jenengan saat ini masih sakit hati karena merasa dipermainkan. Namun perlu dipahami, lelaki yang jenengan suka ini ngapuntene, sudah ada istrinya. Jenengan harus paham hal ini. "Kang, saya begitu cinta." Cinta kan tidak harus memiliki. Waduh, cinta tidak harus memiliki. Jenengan harus setuju dengan konsep saya ini. Karena gimana jujur saya kurang setuju sama seseorang yang dalam hal ini mendekati seorang laki-laki yang sudah beristri. Meskipun dalam agama, dalam hal ini memperbolehkan, saya ulangi kembali, harus ada dharma, harus ada kebaikan di dalamnya. Maka dari hal tersebut, ngapunten nih,
perbaiki niatnya, perbaiki hatinya, perbaiki doanya, minta sama Gusti Allah agar diberikan pasangan yang terbaik, bukan pasangan yang diinginkan. Karena yang diinginkan itu belum tentu terbaik untuk kehidupan jenengan. Karena ngapunten nih, orang yang menikah, cinta itu hanya hitungan waktu. Mungkin tahun pertama masih cinta, namun untuk tahun-tahun berikutnya jenengan menghadapi pernikahan itu realita yang dipandang wajah istrinya. Lama-kelamaan ini, mohon maaf, ada kebosanan nantinya. Makanya harus minta sama Gusti Allah pasangan yang terbaik, yang jenengan butuhkan. Minta sama Gusti Allah diarahkan agar kedepannya rumah tangganya bisa langgeng selamanya. Bismillah, semoga hal ini bisa menjawab kegundahan dari beberapa saudara kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada kalimat saya yang menyinggung jenengan, menyinggung para pelakor yang ada di luaran sana. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Prakala.